Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ini diteladankan juga oleh para ulama dulu, apa itu ya? Siru fil ardi. Hendaklah berjalan di muka bumi, ya, mencari pengalaman, ya. Jalan-jalan bukan berarti hanya healing, refreshing, bukan, tapi dalam rangka mencari pengalaman dan ilmu pengetahuan. Karena itu niatkanlah, ya, teman-teman sekalian, anak-anak muda terutama, ya, untuk menjelajahi bumi Allah ini. Tidak hanya cukup dengan berdiam diri di tempat kelahiran dan tempat tinggal kita saja. Niatkan untuk berkeliling negeri-negeri Islam, menjelajahi negara-negara yang dulu di mana Islam pernah jaya. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Ibnul Athir, ya, dalam kitabnya memberikan definisi atau kemudian mensifati sahabat Nabi yang akan kita bahas ini. Silakan teman-teman tebak, ya, siapakah dia? Saya bacakan. Kana fata Makkah syababa wa jamalan wa sabiba. Dia adalah seorang pemuda Makkah, jamala, ya, yang tampan, wa sabiba, dan kemudian berpakaian rapi. Karakter yang lainnya, wa kana abawahu yuhibbanihi, dan kedua orang tuanya sangat mencintainya. Wa kanat ummuhu mali'atan katsiratal mal, dan ibunya ini orang kaya, ya, dicintai kedua orang tuanya, ibunya sangat kaya. Taksuhu ahsana ma yakunu min athiyab, dia memberikan pakaian yang paling mewah, yang paling bagus kepada putranya ini. Wa kana a'ta ahli Makkah yalbasu al-khadrami minan ni'al. Insyaallah luar biasa, ya. Dia menggunakan wangian yang paling wangi, sehingga, ya, ketika dia berjalan, ya, itu masih menyisakan aroma. Nah, teman-teman mungkin sudah bisa menebak siapakah sahabat Nabi yang dimaksud. Ya, dia adalah Mus'ab ibnu Umair, ya, seorang sahabat yang mestinya menjadi idola, menjadi teladan anak-anak muda hari ini, ya. Seorang sahabat yang tampan, rupawan, good looking, berpakaian necis dan wangi. Nah, ini sunnah Rasul, ya. Jadi menggunakan wangian itu, ya, menurut bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dia orang kaya, teman-teman sekalian. Namun kemudian kekayaannya, tepatnya kekayaan kedua orang tuanya, tidak membuatnya tidak mandiri, ya. Justru kekayaan orang tuanya itu membuat dia lebih mandiri dari awal. Karena itu, ketika baginda Rasul SAW mengajak penduduk Makkah, ya, masuk Islam, maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini, ya, termasuk di antara sahabat Nabi yang masuk Islam sejak awal. Namun bukan tanpa risiko. Ketika dia memeluk Islam, ibunya yang sangat menyayangi beliau menghardiknya, mengancamnya, dan memaksanya untuk keluar dari Islam. Ini tantangan memang. Dan demikianlah akhirnya Mus'ab bin Umair dipaksa kedua orang tuanya, bahkan pernah dia diboikot oleh ibunya, ya, tidak dikasih uang jajan begitu kira-kira, tidak diberikan pakaian lagi, dan diusir dari tempat tinggal dan rumahnya. Namun demikian, teman sekalian, ya, Mus'ab bin Umair tetap bergeming dengan pendapatnya, dia tidak goyah keimanannya, dan di sini tantangan yang luar biasa. Barangkali kita juga menemukan faktanya hari ini di antara saudara-saudara kita banyak yang pindah atau memeluk Islam, kembali ke fitrah yang benar, dan kemudian terusir dari rumahnya, dikucilkan oleh keluarganya. Ini adalah tantangan dan bagi kita semua. Nah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu termasuk sahabat Nabi yang diperkenankan oleh Rasul hijrah ke Habasyah, dan ini baginya adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga untuk tugasnya nanti. Kita akan ceritakannya. Kepergiannya ke Habasyah ini membuat dirinya lebih mandiri, lebih terbuka, dan kemudian melihat banyak hal di luar kota Makkah. Ini juga teladan bagi kita, teman-teman sekalian, bahwa di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ini diteladankan juga oleh para ulama dulu, apa itu, ya? Siru fil ardi. Hendaklah berjalan di muka bumi.
ya, mencari pengalaman, ya. Jalan-jalan bukan berarti hanya healing, refreshing, bukan, tapi dalam rangka mencari pengalaman dan ilmu pengetahuan. Karena itu niatkanlah, ya, teman-teman sekalian, anak-anak muda terutama, ya, untuk menjelajahi bumi Allah ini. Tidak hanya cukup dengan berdiam diri di tempat kelahiran dan tempat tinggal kita saja. Niatkan untuk berkeliling negeri-negeri Islam, menjelajahi negara-negara yang dulu di mana Islam pernah jaya. Niatkan pergi ke Turki, niatkan pergi ke Andalusia, niatkan pergi ke Mesir, niatkan pergi ke Yordania, dan jangan lupa niatkan juga pergi ke Tanah Suci. Mus'ab bin Umair telah berjalan hijrah ke Habasyah dan ini mendatangkan pengalaman tersendiri baginya. Dia tidak lama di Habasyah, pulang ke Mekah Al-Mukarramah, dan saat itu, ya, baginda Rasul SAW pulang dari Taif dan diusir oleh penduduk Taif. Nabi tidak putus asa. Dia kemudian mendakwahi kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada waktu itu di musim haji, dan tersebutlah ada 6 pemuda, As'ad bin Zararah dan kawan-kawan, 6 pemuda dari Madinah mendatangi Rasulullah dan kemudian memeluk Islam. Ke-6 pemuda ini kemudian kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah, dan di tahun berikutnya mereka datang lagi menemui Rasul SAW, dan bukan hanya ber-6 tapi justru ber-12, ya. 12 orang inilah yang menemui Rasulullah, masuk Islam dan membaiat Rasulullah dalam peristiwa yang dikenal dengan Bai'atu Al-Aqabah Al-Ula, Bai'at Aqabah yang pertama. Rasulullah kembali memperkenankan mereka untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah, dan beliau tidak hanya, ya, meminta untuk 12 orang ini kembali ke Madinah, tapi menyertakan, ya, bersama mereka ini seorang pemuda yang sedang kita bahas riwayat hidupnya, Mus'ab bin Umair. Karena itu tidak salah kalau para ulama menjuluki Mus'ab ini dengan duta pertama Rasulullah ke Madinah, ya. Dia yang diutus oleh Rasul berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, dan hasilnya luar biasa. Ketika berada di Madinah, teman sekalian, ya, Mus'ab bin Umair bukan hanya duta Rasulullah untuk mengabarkan cahaya Islam ke penduduk Madinah, dan dia berhasil. Ya, buktinya apa? Setahun berikutnya 70 lebih penduduk Madinah, kalangan para pemuda Madinah, ya, masuk Islam di hadapan Rasulullah, dan kemudian terjadilah Bai'atul Aqabah yang kedua. Siapa yang memberikan peran yang luar biasa ini? Mus'ab bin Umair. Dan tidak hanya itu, setahun berada di Madinah Al-Munawwarah, ya, Mus'ab bin Umair pun, ya, bisa memetakan penduduk dan kondisi sosial masyarakat Madinah dan memberitahu kepada Rasul SAW apa yang mesti dilakukan. Mus'ab, ya, beritahu Rasulullah bahwa kondisi Madinah sangat-sangat terpuruk, terjadi pertikaian perang saudara, ya, kemudian ekonomi dikuasai orang-orang Yahudi, tapi di satu sisi Madinah waktu itu, ya, tidak ada kepemimpinannya, sehingga sangat tepat kalau kemudian Nabi datang ke kota tersebut. Berbagai hal lain disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, termasuk juga bagaimana kiat praktis, cara-cara efektif, ya, untuk mengislamkan penduduk Madinah, dimulai dari mengislamkan penduduk Aus dan Khazraj, dimulai dari mengislamkan Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz, dan inilah, ya, hal yang sangat penting diberikan kepada, atau informasi yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Tahun ke-14 dari kenabian, Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Rasulullah hijrah ke Madinah, dan informasi yang diberikan oleh Mus'ab bin Umair kepada Rasulullah sangat-sangat berarti, sangat-sangat penting, sehingga ketika Nabi datang ke Madinah, beliau bisa menyusun strategi, langkah-langkah efektif untuk membangun Madinah Al-Munawwarah. Lalu apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ketika berada di Madinah? Kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Dr. Munir Muhammad Ghadban dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Haraki
dan penjelasan beberapa ulama yang lainnya memberikan hikmah. Ya. Apa hikmah diutusnya Mus'ab bin Umair ke Madinah? Pertanyaan kritisnya, mengapa yang diutus Rasulullah ke Madinah ini Mus'ab bin Umair? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, Utsman, atau sahabat-sahabat senior yang lainnya. Para ulama menjelaskan di antara hikmahnya karena pertama, Mus'ab bin Umair pada waktu itu terbilang seorang sahabat yang masih muda, seorang sahabat yang tampan, seorang sahabat yang good looking, seorang sahabat terkemuka. Dia dari kabilah Bani Abdiddar, ya. Dan karenanya akan berbeda ceritanya kalau yang dikirim ke Madinah adalah Abu Bakar. Ini tokoh dalam tanda kutip dengan segala kelebihannya mungkin terlalu senior, ya, untuk menghadapi Usaid bin Hudair, untuk menghadapi Sa'ad bin Mu'adz, dan mungkin untuk menghadapi Sa'ad bin Ubadah dan pemuda-pemuda yang lainnya. Anak muda dihadapi dengan anak muda, Mus'ab bin Umair. Akan berbeda ceritanya kalau Rasulullah mengutus Bilal bin Rabah, seorang mantan budak dengan segala kelebihan dan keistiqamahannya. Kita tidak ragukan keutamaan dan keimanan seorang Bilal bin Rabah. Tapi untuk diutus ke Madinah, ya, barangkali tidak setepat Mus'ab bin Umair dari kalangan terkemuka kabilah Bani Abdiddar. Dan satu lagi kepiawaian Mus'ab ini, dia seorang ahli diplomasi, negosiasi, dan seorang coaching yang sangat handal. Kalau kemudian kita baca cerita bagaimana dia menaklukkan dan kemudian mementahkan kalimat-kalimat penduduk Madinah, pemuda-pemuda Madinah yang diajak dialog waktu itu, sangat-sangat luar biasa. Dia bisa meladeni dialog tersebut dengan tegas, dengan efektif, tapi tetap memelihara ketawaduannya. Cerita berlanjut ketika terjadi perang Badar, Mus'ab bin Umair ikut serta dalam perang tersebut. Kita tahu perang Badar 313 kaum muslimin melawan 1000 lebih kafir Quraisy, dan kaum muslimin bisa memenangkan peperangan dengan gemilang. Di antara tawanan perang 70 orang dari kafir Quraisy itu, ya, ada saudara dari Mus'ab bin Umair. Ada cerita menarik. Ketika kaum muslimin sedang mengalahkan pasukan kafir Quraisy dalam perang tersebut, ya, mereka kemudian menyeret salah seorang pemuda. Kata Mus'ab, ya, jagain orang ini, anak ini, pemuda ini, ya, ikat tangannya, gitu kan, pinggirkan dia, bawa dia ke pinggir medan peperangan, dan jangan sampai lepas, ya. Nanti usai peperangan kita bisa bebaskan dan mendapatkan harta tebusan yang banyak. Mengapa? Karena saya tahu siapa ibunya. Iya, dia tahu siapa ibunya karena tawannya adalah saudara kandungnya sendiri. Ini kisah yang lucu luar biasa. Kisah berikutnya, ketika terjadi perang Uhud, dia juga termasuk orang yang ikut serta dalam peperangan ini, dan disinilah dia, ya, menemukan syahidnya. Di antara 70 kaum muslimin yang syahid dalam perang Uhud tersebut, termaktub nama Mus'ab bin Umair. Padahal yang sangat luar biasa, ketika dia meninggal dalam perang Uhud ini, jamaah, dikisahkan dalam banyak riwayat, saat Rasulullah, ya, akan memakamkan jenazah mereka, ya, Rasulullah menemukan Mus'ab bin Umair tergeletak dengan senyumnya yang mekah, dan kemudian mereka dimakamkan dengan pakaian yang melekat di tubuh mereka. Dan begitu cara kita memakamkan para syuhada di medan peperangan. Nah, begitu luar biasa kondisi Mus'ab bin Umair kali itu, di mana ketika Rasulullah menutup wajahnya, kepalanya, kakinya kelihatan. Begitu ditutup kakinya, wajahnya atau kepalanya kelihatan, ya. Pakaian yang melekat di tubuhnya tak cukup untuk membalut tubuhnya yang mulia. Ini bentuk kesederhanaan yang luar biasa. Padahal sebelumnya dia orang kaya, ya, orang yang sangat kaya, tapi mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat sederhana. Kepalanya akhirnya ditutup oleh Rasul dengan kain kafannya, dengan pakaian melekat di tubuhnya, sementara kakinya ditutup dengan al-izkir, semacam dedaunan kering yang mereka temukan pada waktu itu. Dan Mus'ab pun, ya, dimakamkan di lereng Bukit Uhud. Sampai hari ini ketika kita datang ke tempat tersebut, kita akan menziarahi mereka. Mus'ab bin Umair, muda belia ketika dia syahid, tapi telah memberikan banyak sekali hikmah dan pelajaran kepada kita. Belajar tentang keteguhan memegang prinsip, belajar tentang bagaimana menjadi utusan Rasulullah yang mulia, dan satu lagi kita belajar bagaimana
yang menjadi seorang da'i dari seorang Mus'ab bin Umair. Semoga kita bisa meneladani sosok-sosok seperti Mus'ab bin Umair ini, dan kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.